Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 15 Mei 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Wakil Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk, Bapak Hendra Lembong. Dengan topik, Tips to the Working World and How Technology Can Help BCA Case. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Insinyur Muhammad Abdu MT PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang tentunya sangat berbahagia. Mudah-mudahan hari ini kita selalu sehat dan juga diberikan kelapangan dada ya untuk menerima kuliah yang akan disampaikan oleh seorang yang mungkin istilahnya sangat extraordinary ya ini ya ceritanya. Tadi saya baru cerita sebentar saja begitu ya. Tentunya akan lebih menarik lagi kalau kita mendengarkan cerita seperti apa BCA dalam hal ini ya, sebuah bank swasta yang sangat baik kinerjanya ya di Indonesia ini. Dan salah satunya Pak Hendra kami sampaikan adalah biaya mahasiswa ini yang paling banyak dari statistik itu melalui BCA Pak. Kita beri aplaus kepada BCA. Kebetulan saya tadi pagi dikasih bocorannya itu. Jadi tentunya terima kasih kepada BCA yang sudah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung
dalam mendukung kegiatan pendidikan, terutama terkait dengan masalah finansialnya. Dan juga saya mendapatkan informasi hari ini juga akan ada kegiatan serah terima CSR dari BCA yang ternyata sudah lama sebenarnya dilakukannya, ya, yaitu mendukung pengembangan kantin ya di ITB kampus Jatinangor, ya. Kebetulan di sini ada Bapak Direktur ITB kampus Jatinangornya, Pak Hendra, tentunya yang sangat tahu sekali seperti apa pemanfaatannya di sana. Dan berikutnya juga saya mendapatkan info hari ini juga kita akan mendapatkan bantuan ya kepada tentunya kita semua, terutama mahasiswa, untuk belajar mengenai bagaimana kita meningkatkan perilaku untuk lebih sustain ya dalam hal berinteraksi dengan industri. Salah satunya dengan istilahnya tadi ya plastik ya untuk daur ulang ya. Jadi saya juga ingin tahu seperti apa nanti bekerjanya begitu ya alat tersebut. Tentunya ini adalah sebagian daripada kegiatan kita yang memang tujuannya untuk kita berkontribusi ya kepada sustainability di Indonesia ini. Nah, tentunya kami dari Rektorat Pak Hendra mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikannya, langsung datang ke sini begitu ya, menyediakan waktunya. Dan tadi satu juga yang saya agak terharu begitu ya, orang tua dari Pak Hendra ini juga alumni teknik sipil malah gitu ya, tahun sekitar mungkin tahun 60-an yang tentunya sudah sangat senior, dan saya ingin sekali bertemu dengan beliau jika ada kesempatan. Ini adalah salah satu contoh juga bahwa semangat alumni ataupun keluarga alumni ya untuk selalu berinteraksi kembali dengan alma maternya harus kita contoh. Ya, tentunya nih mahasiswa-mahasiswa ya, jangan kalau nanti sudah lulus itu lupa gitu ya dengan alumninya ya. Sekarang aja kadang-kadang lupa bayar uang kuliahnya Pak. Ya, jadi harapannya tentunya kalau kita nanti ke depannya mungkin bisa kerjasamanya ditingkatkan Pak Hendra, terutama berkaitan dengan kebutuhan finansial memang. Jadi saat ini sedang jadi isu nasional bagaimana pemerintah bisa mendukung secara optimal ya terkait dengan pendanaan untuk pendidikan di perguruan tinggi ya. Tentunya kita sangat-sangat sadar bagi orang tua ataupun mahasiswa yang memang memiliki keterbatasan dalam ekonominya harus kita bantu ya. Tetapi bagi teman-teman orang tua ataupun mahasiswa yang memang diberikan kelebihan, tentunya itu juga bagian daripada kesempatan ya untuk juga berkontribusi membantu teman-temannya yang lain ya, dengan satu membayar secara full tentunya. Yang berikutnya adalah membantu dalam bentuk beasiswa. Dan saya yakin seperti perbankan-perbankan lain juga banyak alternatif-alternatif untuk bisa membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di sini. Termasuk mungkin kegiatan magang sekarang ini kan sudah bagian yang biasa juga dilakukan ya oleh perbankan-perbankan. Tentunya kita sambut Pak Hendra dan kawan-kawan untuk menyampaikan yang disebut sebagai Studium Generale. Saya pun ingin menikmatinya begitu ya. Selamat menikmati. Dengan demikian saya buka kegiatan Studium Generale ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Muhammad Abdu, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan mengikuti seremoni penyerahan bantuan renovasi kantin Jatinangor dan pengadaan 2 buah mesin daur ulang botol plastik bakti BCA. Untuk mengawali seremoni ini, mari kita saksikan bersama video highlight bantuan renovasi kantin dan pengadaan mesin daur ulang botol plastik bakti BCA di kampus ITB.
vending mesin ini, soalnya bisa meningkatkan awareness mahasiswa tentang pemilahan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Kalau menurut aku, adanya mesin daur ulang Gapki BCA ini tuh merupakan langkah yang maju karena kita dapat melestarikan lingkungan, sekaligus juga memajukan UMKM. Dengan adanya daur ulang ini, kita jadi concern terhadap sampah plastik yang kita gunakan. Kita tuh tidak hanya membuang sampah tersebut, tapi kita bisa mendaur ulangnya, menjadikan barang yang lebih berguna, biar sampahnya juga semakin berkurang. Kami undang dengan hormat untuk naik ke panggung Wakil Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk Bapak Hendra Lembong, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung Profesor Muhammad Abduh, Kepala Kantor Wilayah 1 PT Bank Sentral Asia Tbk Bapak Weminto Suryadi, dan Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Sentral Asia Tbk, Ibu Hera F. Harin. Kami silakan kepada Bapak Hendra Lembong untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Profesor Muhammad Abduh. Kami persilakan kepada rekan media untuk mengabadikan seremoni ini. Sebagai informasi, renovasi Kantin Jatinangor telah dilakukan pada tahun 2019 dan telah dilakukan serah terima dari BCA ke pihak manajemen ITB. Namun, karena terkendala COVID-19, acara seremoni baru dapat dilakukan saat ini. Selanjutnya, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB akan memberikan piagam penghargaan dan cenderamata kepada Bapak Hendra Lembong. Kepada Profesor Muhammad Abduh, kami silakan. Berikutnya, kami persilakan Wakil Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk Bapak Hendra Lembong untuk memberikan cenderamata kepada Profesor Muhammad Abduh. Kami mohon untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada rekan media untuk mengabadikan seremoni ini. Terima kasih Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Donald Christopher Lantu, ST MBA PhD. Beliau adalah Ketua Kelompok Keilmuan Manajemen Manusia dan Pengetahuan
dan juga Kepala Pusat Bisnis Berkelanjutan Sekolah Bisnis dan ITB. Kepada Bapak Donald Christopher Lantu, PhD, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Abdu, Pak Pras, Pak Hendra, Bu Naomi, dan para dosen pengampu dari kuliah Studium Generale, Pak Hendra Lembong, dan segenap pimpinan BCA. Terima kasih banyak sudah mau datang. Ini kesempatan yang luar biasa ya buat kita, ITB, dan khususnya adik-adik mahasiswa nih untuk belajar dari orang hebat ya. Untuk belajar dari orang hebat. Ini teman-teman sudah pada sarapan atau belum nih? Belum. Oke, coba kita tes sudah sarapan atau belum. Sampurasun. Sebagian sudah sarapan ya. Horasbah. Oh, lebih sedikit lagi jumlahnya ya. Coba kalau kita tanya ini lebih banyak nggak jumlahnya? Annyeonghaseyo. Oh, sedikit. Ternyata kirain pendukung drakor banyak, ternyata sedikit ya. Jadi kita cukup lega ya. Masih suka sinetron Indonesia mungkin ya. Oke, senang bisa bertemu dengan adik-adik ya. Jadi kita sekarang kedatangan Pak Hendra Lembong ya. Hendra Lembong. Udah ada yang tahu belum siapa Pak Hendra Lembong? Siapa? Wakil Presiden Direktur BCA. Iya, ada tulisannya. Ada tulisannya ya kan. Coba kalau saya tanya, kalau jawabannya ya, kalian tepuk tangan ya, tepuk tangan. Siapa yang ingin menjadi seperti Pak Hendra Lembong? Wah, banyak yang mau jadi seperti Pak Hendra Lembong ya. Coba saya jabarkan lagi. Siapa yang ingin masuk teknik kimia S1-nya? Wah, sedikit Pak. Sedikit ya. Banyaknya mau masuknya stay atau FSRD mungkin ya. Siapa yang ingin kuliah di University of Washington? Wah. Teknik kimia di University of Washington. Ada juga, yes. Siapa yang ingin kuliah di Stanford University? Wah. Nah, itulah Bapak kita Pak Hendra Lembong ya, S1 Teknik Kimia, University of Washington, S2 Engineering Economic Systems. Ini agak susah dipahami ya, tapi kira-kira mirip dengan teknik industri tadi kata Bapak ya, di Stanford University. Siapa yang ingin kerjanya di luar negeri? Banking, siapa yang mau kerja di banking and finance? Oh, ya. Siapa yang ingin jadi bos di banking and finance di luar negeri? Nah inilah Pak Hendra Lembong ya, lulusan Citibank 94 sampai 2009 ya Pak ya. Kayaknya kinerjanya bagus, promosi terus kayaknya, kalau performance review itu kayaknya promosi terus. Sehingga 2009 sampai 2010 itu di Deutsche Bank London. Nah, lanjut ke JP Morgan. Wah, kita kalau JP Morgan tuh dengarnya dari berita aja. Bapak ini udah jadi bosnya Asia Pasifik di Singapura, JP Morgan. Lanjut CMB Niaga dan lanjut lagi ke BCA, wakil direktur BCA, presiden direktur ya, wakil presiden direktur BCA 2022 ya Pak ya. Jadi ini luar biasa. Kalian akan belajar dari orang seperti ini. Karir pathnya hebat, ya kan? Kinerjanya hebat, edukasinya hebat. Jadi galilah, tanyalah hal-hal penting dari orang hebat seperti Pak Hendra Lembong. Ini kesempatan yang jarang sehingga kalian perlu eksplor itu. Nanti Pak Hendra akan presentasi selama 50 menit. Setelah itu kita akan lanjut dengan tanya jawab gitu ya, sekitar 30 menit sebelum kita tutup. Oke, untuk bisa mempersingkat waktu saya persilakan Pak Hendra untuk maju ke depan. Kita beri aplaus yang paling meriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Abduh, terima kasih banyak Pak udah kasih pembukaan. Pak Donald, Rektor Kepala, sama-sama orang Manado nih kita. Terima kasih juga tadi pagi Bu Naomi dari ITB Jatinangor, terima kasih Pak udah datang ke sini. Juga Bu Dewi tadi yang udah mimpin lagu ya. Terima kasih banyak ini introduction-nya Pak Donald, saya jadi nervous ini mau ngomong di sini. Karena tadi disampaikan juga Pak Abdul, saya senang sekali ada di ITB juga. Karena bapak saya alumni tahun 59 di teknik sipil. Sayangnya anaknya nggak sepinter bapaknya, jadi tidak bisa masuk ITB. Tapi ya begitulah, kita katanya banyak jalan menuju Roma, jadi ya kita coba cari jalan lain. Tadi disampaikan katanya orang pintar bukan orang pintar Pak, istilahnya saya coba banyak belajar dari 30 tahun di perbankan, mungkin jumlah bosnya juga udah banyak, setiap pekerjaan itu kita coba belajar dari yang lebih pintar. Jadi katanya kalau bergaul itu dari kecil saya dibilangin tolong cari teman yang pintar-pintar, jadi kita juga tambah pintar. Meskipun kadang-kadang saya bilang ke ibu saya, kalau semua mikirnya kayak kita yang orang pintar ngapain bergaul sama kita gitu kan. Tapi ya itu triknya bagaimana supaya kita terus jadi pintar. Nah mungkin langsung aja, saya lupa mau sampein nih. Tadi Pak Donald kebetulan Pak Erlangga Menteri itu kita ada sesi sama-sama, kita alumni satu SMA dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga ada sampaikan untuk Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045, di mana GDP per kapitanya itu mudah-mudahan dari 4.000 bisa ke 30.000, itu kita butuh SDM yang pintar-pintar kerja di Indonesia. Jadi era yang pintar-pintar kerja di luar negeri itu kita tidak boleh encourage sebetulnya. Ya, karena memang negara kita butuh SDM yang pintar-pintar seperti teman-teman di sini, gitu ya. Mungkin sedikit saya cover pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia itu sekitar 5% setahun. Nah, untuk mencapai Indonesia Emas itu harus pertumbuhannya di 6-7%. Kuncinya itu ada dua untuk mencapai 6-7%. Yang pertama, tim pemerintah Indonesia sudah belajar di India. India itu tumbuhnya 7-8%. Dan ternyata kuncinya yang pertama adalah digitalisasi. Di pemerintahan, di perusahaan, dan semuanya. Jadi semuanya kalau mau dagang tuh bisa cepat. Kalau mau dagang aja butuh waktu izin beberapa bulan, ya ekonominya berputar lebih pelan. Jadi itu memang sangat masuk akal. Yang kedua adalah butuh investasi dari luar yang lebih besar ke Indonesia. Semikonduktor masuk ke Malaysia, Apple kemarin lihat masuknya mungkin ke negara-negara tetangga. Kenapa perusahaan asing itu masuk ke Indonesia itu lebih sedikit daripada ke tempat lain? Kuncinya ada dua. Yang pertama, kebijakan tenaga kerja itu sudah dibereskan di era Pak Jokowi dengan Omnibus Law. Yang kedua, kualitas SDM kita. Jadi menurut info, average IQ di Indonesia itu 78. Itu makanya pemerintah yang baru itu memfokuskan bagaimana menaikkan gizi supaya IQ-nya naik dulu. Kalau IQ-nya kurang, diajarin apa aja susah, gitu ya. Jadi ini kuncinya Indonesia untuk lebih banyak dapat investasi itu kira-kira memang SDM-nya perlu kita tingkatkan. Dan di sini adik-adik saya yakin IQ-nya semua di atas 100, betul kan ya. Jadi kita butuh adik-adik untuk kontribusi di Indonesia. Nah mungkin itu sedikit background. Nah saya langsung aja masuk. Tadi kan disampaikan kita ada tanya jawab nanti ya. Nah kalau adik-adik ada yang mau tanya apa aja yang tidak ada hubungan dengan materi ini juga nggak apa-apa. Karena ini kesempatan jarang-jarang kita bisa ngobrol. Jadi mudah-mudahan saya bisa jelasin dengan cepat. Setelah itu kita tanya jawab aja. Apa aja boleh ditanya. Saya dengan senang hati bisa jawab. Ini move-nya di ini ya. Oke. Coba ya, kita mulai.
Ini kemana ya? Oh, oke. Nah, ini tadi cuman sharing aja. Lulusan ITB di BCA per 1 April itu ada 422. Banyak gitu. Itu kan kalau kita ngomong secara umum ada data, ya kan? Saya pribadi bukan karena bapak saya alumni ITB, tapi saya pribadi di dalam BCA selalu mendukung kita rekrut dari ITB. Kalau zaman dulu BCA biasanya rekrut jurusan ekonomi yang bukan di ITB, tapi belakangan kita rekrut di ITB karena memang dunianya sudah berubah. Ini mungkin teman-teman diskusi ya, dari jurusan 5 sebelah kanan ini kita belum ada di BCA nih, jadi itu mudah-mudahan in the future ada juga. Gitu ya. Tapi di kita lihatnya dengan digitalisasi yang ada, orang-orang teknik ITB dari ITB itu alumninya sangat besar kontribusinya ke BCA. Jadi kita sangat senang dan ekspektasinya tentu jumlah lulusan ini terus tambah besar di BCA. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk mengenai perbankan, saya kasih satu slide dulu karena saya nggak tahu nih, adik-adik kan belajarnya kan beda-beda nih jurusannya. Nah, ini cuma satu slide bahwa negara itu biasanya itu stage-nya ekonominya itu ada 3. Di agriculture, manufacture, dan service. Pertanian, lalu juga produksi, kayak bikin handphone, dan yang terakhir itu service. Service itu kayak jasa hukum, jaga konsultan. Nah, perbankan itu masuk di kategori service. Gitu ya. Nah, biasanya ekonomi dari ekonomi berkembang sampai ekonomi maju itu pindah dari kiri ke kanan. Tapi semua negara mau di Perancis pun agriculture-nya juga sangat besar. Amerika juga sangat besar. Indonesia saya taruh note sedikit situ ada namanya mining. Mining itu juga besar di Indonesia. Kalau cuman ambil nikel jual itu di sebelah kiri. Tapi kalau diolah jadi smelter, dijual ada nilai tambahnya masuk ke manufacturing. Jadi mining agak sedikit di tengah-tengah. Nah, itu ekonomi yang biasanya dipakai produknya itu adalah untuk konsumsi di Indonesia atau kita bisa ekspor. Yang kita tidak punya kita impor. Itulah bentuk negara secara umum. Nah, hari ini saya fokus di services saja. Nah, mungkin pembicara-pembicara kuliah umum tiap Rabu mungkin bisa cover mungkin industri-industri yang lain karena tentu saya tidak qualified untuk diskusi yang lainnya. Kita fokus di service. Nah, di service ini adalah kita lihat financial services bank. Karena saya sudah 30 tahun di perbankan ya saya cuma bisa ngomongnya yang bank saja. Nah, basic bank ini sebelum saya masuk ke lebih dalam untuk teman-teman adalah sifatnya itu kita bank itu intermediary, jadi middleman, kayak broker ini. Mau cari tempat kos mesti perlu broker, kita juga broker. Broker dari apa? Sebelah kiri itu orang-orang yang punya uang. Yang sebelah kanan orang-orang yang butuh uang. Nah, bank itu lakukan, sebentar ya, ini belum. Yang bank lakukan itu adalah mempertemukan yang punya uang dengan yang butuh uang. Jadi yang punya uang taruh di kita, bisa kita kasih tabungan dan mobile banking, ATM itu supaya yang punya uang itu gampang manage uangnya yang ada di kita. Itu istilahnya kan menabung gitu ya. Kalau generasi saya tuh masih istilahnya tabanas dulu, mungkin Pak Abdul masih ingat kan? Gitu. Jadi sekarang menabungnya di bank. Yang need money itu juga orang-orang yang butuh untuk usaha. Yang non individu itu biasanya bisnis, dia butuh modal untuk usaha, dia pinjam uang dari bank. Yang individu juga pinjam uang untuk punya rumah, beli mobil, belanja. Itu bank-bank siapin produk-produk untuk supaya kalian bisa belanja. Jadi itu basic function dari bank. Ya. Nah, kalau negaranya lebih maju atau masyarakat udah lebih mengerti, itu bisa nggak usah lewat bank. Jadi perusahaan itu dia issue bond atau dia sahamnya dia list di bursa. Yang punya uang tinggal beli langsung, beli saham. Nah itu namanya dari kiri langsung ke kanan, tidak lewat bank. Ya kan?
Tapi kenapa sebagian lewat bank, sebagian bisa masuk ke bursa? Ya kalau perusahaannya udah terkenal, kayak Telkom, semua kan tahu Telkom. Ya kan Telkomsel tahu, Excel tahu. Ya udah, dia langsung sahamnya ada di bursa. Kalian tahu, oh ini aman, ya udah kalian beli sahamnya. Jadi tidak perlu lewat perbankan. Tapi kan banyak kan masyarakat kita mungkin belum mengenal, jadi ya udah menabung saja di bank. Nanti bank yang menyalurkan ke Telkomsel, kita ada kasih pinjaman ke Telkomsel, kasih pinjaman ke Excel, dan sebagainya. Jadi itu kira-kira basic ya, mudah-mudahan saya coba simplify bisnis perbankan dalam satu slide. Nah, lalu lanjut. Nah, jadi dalam bagaimana kita bisa lihat satu bank itu lebih sukses daripada bank yang lain. Ini prinsip yang kita lakukan setiap hari dan prinsip ini berlaku di bisnis apa saja. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, mau lakukan bisnis, mau dagang, mau apakah itu perbankan, jual toko roti atau apa aja, mesti kita pelajari dulu kebutuhan nasabahnya seperti apa. Ya kan? Setelah itu kita mesti bikin solusinya, itu di sebelah kanan, yang benefitnya itu memenuhi kebutuhan nasabah. Itu dulu. Tapi itu belum cukup. Yang ketiga penting, hitung-hitungannya masuk nggak secara ekonomi. Kalau tidak masuk nggak kejadian. Jadi 3 hal ini sangat penting dalam hidup juga. Gitu ya. Mungkin di sini adik-adik ada yang mau cari pacar gitu ya. Nah mau cari pacar ya yang dikejar itu mesti dipelajari dulu, dia butuhnya apa. Ya kan? Kalian punya nggak produk-produk yang pacar kalian mungkin mau gitu. Mungkin semuanya ketemu, tapi mungkin harga yang diminta kemahalan gitu, maunya dibeliin motor segala, waduh, saya nggak punya uang, gagal juga. Tapi itu secara bisnis juga seperti itu. Di perbankan kita lihat, dengan COVID pandemi, itu pindah dari cabang, semua pakai mobile banking, betul kan ya? Nah, itu artinya apa? Kalau dulu kita tuh buka cabang, nah pada saat cabang kita banjir, tinggal kasih tahu bisa ke cabang sebelah. Mungkin ada berapa lama dari sini. Kita ada produknya. Tapi begitu digital, orang tidak boleh keluar rumah, mendadak produk kita tidak sesuai dengan customer needs-nya. Customer needs-nya dia butuh semuanya dilakukan dari rumah. Itu kenapa kita invest di mobile banking cukup besar. Nah, nanti akan saya cerita sedikit lah mengenai itu. Tapi harus hitung-hitungannya itu masuk. Kalau hitung-hitungan nggak masuk itu nggak jalan. Nah, kalau suatu negara, tadi masih ingat ya saya ngomong negara ya, itu secara hitung-hitungan masuk, pasti banyak private sector swasta yang dagang di situ. Adik-adik mau beli bakso, ada tukang bakso, harganya cocok, ya udah dagang. Di mana ekonominya itu tidak masuk hitung-hitungannya, itu role-nya pemerintah untuk masuk. Makanya kita ada beberapa sektor itu memang pemerintah. Contohnya apa? BBM. Kalau dihitung-hitungan, mau jual dengan harga yang normal, orang Indonesia teriak karena daya beli Indonesia tidak cukup untuk beli harga bensin di harga normal. Jadi pemerintah subsidi melalui Pertamina, bikin harganya terjangkau. Makanya di mana-mana ada Pertamina. Nah, perusahaan Indonesia lihat hitung-hitungan nggak mau. Yang berani masuk asing. Ada Shell kadang-kadang gitu kan. Karena dia mungkin cost-nya dari secara global lebih murah. Jadi hitung-hitungan masuk ya silakan. Tapi kalau perusahaan Indonesia suruh bangun susah. Nah, itu Pertamina yang bikin. Jadi ada kebutuhan, mesti ada bikin solusinya, hitung-hitungannya harus masuk. Kalau masuk pasti swasta kerjain, kalau tidak masuk biasanya sangat penting pemerintah kerjakan. Contohnya lagi apa? Bangun jalan tol. Kalau dihitung dibangun jalan tol di Jawa mungkin bisa untung, tapi di Indonesia Timur susah. Nah itu makanya pemerintah bangun di Papua, di Sumatera. Harus pemerintah yang bangun, kalau swasta lihat gimana mau balik investasinya. Jadi itu kira-kira saya kasih contoh mungkin dari sehari-hari dan juga dalam perbankan. Ini yang kita pakai dalam melakukan keputusan kalau adik-adik ngapain ya BCA lakukan ini ya. Itu biasanya karena ada customer needs yang kita coba
penuhi, gitu ya. Dan hitung-hitungannya masuk, makanya kita kerjain. Nah itu sedikit sharing mengenai bisnis. Nah yang berikutnya, ini yang terakhir, katanya kan tips to the working world. Karena saya sudah 30 tahun, ini buat adik-adik yang udah mau lulus misalnya untuk lihat, kalau mau karir itu sustainable itu artinya apa? Kerja terus bisa berkembang. Ini perlu 3 hal yang mesti dilihat dan direview setiap kali. Kalau 3-tiganya ini bagus, biasanya tuh karirnya bagus. Yang pertama memang pekerjaannya sesuai dengan passion. Ini pasti orang sering ngomong. Sesuai dengan hobi gitu. Saya kebetulan tadi cerita, biarpun saya teknik kimia, ternyata kimia itu susah sekali. Gitu ya. Begitu ngambil ekonomi kok kayaknya lebih gampang dan saya lebih senang. Nah akhirnya saya ke perbankan karena memang kelihatannya saya lebih senang di sana. Ya. Nah waktu saya perbankan tahun 94-95 itu, mungkin di sini belum ada yang lahir, itu lagi populer kerja di investment bank. Karena uangnya besar. Gitu ya. Investment bank itu ngapain? Bantu perusahaan-perusahaan tadi untuk listing di bursa. Gitu. Kakak saya paling besar investment banker. Tapi saya lihat dia pulang jam 3 pagi. Gitu ya. Lalu bantuin adalah fokusnya di saham-saham. Saya kayaknya lihatnya enggak. Saya mau lakukan kerjaan yang bisa kontribusi ke ekonomi Indonesia yang lebih besar. Enggak cuman perusahaan-perusahaan besar yang punya listing di bursa. Nah saya lihat commercial banking, seperti misalnya BCA, kita itu kan customernya dari umur 15 tahun sampai tua. 100 tahun pun ada. Kita ada 250.000 nasabah yang umurnya di atas 70. Jadi itu saya lihat impact-nya ke masyarakat jauh lebih besar. Makanya saya tidak pindah ke investment bank, itu purpose-nya. Karena saya dari waktu muda purpose-nya, saya mau do something yang memang impact-nya besar untuk masyarakat. Jadi saya stay di commercial bank, tidak pindah ke investment bank. Nah yang ketiga, mestinya katanya politik itu bukan berarti negatif. Saya cari kata supaya gampang ingatnya 3P. Politik itu artinya, katanya kalau orang Amerika bilang, ada istilah three is a crowd. Itu apa? Kalau 3 orang ngumpul, lebih dari 3 orang ngumpul, itu pasti ada dinamika politik. Si ini lebih senang sama si ini lebih senang sama si ini. Itu nggak gampang. Kalau kerja kelompok katanya jangan lebih dari 3 orang, lebih dari 3 orang ribet. Tapi pada saat kita kerja di masyarakat, pasti jumlah karyawan di perusahaan itu lebih dari 3 orang biasanya. Nah itu harus pintar-pintar komunikasi antar manusia, kerjasamanya itu sangat penting. Itu satu pilar yang sangat penting untuk karir tetap terus maju. Kita nggak bisa bilang, aduh saya nggak bisa handle nih dealing sama orang. Ya udah bikin startup sendiri, tapi startupnya juga nggak bisa lebih dari 2 orang karena begitu staffnya lebih dari 2 orang akan ada politik. Jadi politik itu tidak bisa lari. Kalau ada teman-teman yang berorganisasi itu bagus sekali karena itu melatih kita bagaimana bekerja dengan orang lain. Itu sangat-sangat penting. Jadi kalau 3 ini sesuai, biasanya karirnya bisa terus. Itu yang bikin saya masih di perbankan meskipun sudah 30 tahun. Karena 3 ini saya masih bisa handle lah dan masih bisa sesuai. Itu mungkin sedikit tips untuk teman-teman yang nanti lulus mau bekerja. Nah sekarang kita masuk ke topik yang lebih serius gitu ya, ke teknologi. Karena itu yang tema hari ini dan saya yang memang udah mendalami beberapa tahun terakhir. Nah, tentu saya akan ngomong case study-nya di BCA aja. Itu. Di sini siapa yang punya rekening BCA ya? Bisa angkat tangan? Nggak sampai 50% loh Bu Hera. Jadi ini masih PR. Oke. Nah, jadi dulu di BCA ini situasinya seperti ini. Ini video. Kira-kira gitu lah ya, lanjut deh. Sampai ada singkatannya BCA itu Bank Capek Antri. Karena seperti itu.
Nah kita bilang, oh bagus dong banyak nasabah mau pakai BCA. Ya kalau servisnya kayak begitu lama-lama orang capek juga suruh antri. Tapi kalau adik-adik pergi ke BCA sekarang seperti ini. Tidak ada lagi antrian. Waktu saya masuk BCA 2020, nasabah BCA 18 juta. Sekarang 31 juta. Jadi kalau memang nggak dengan teknologi ya ruangannya akan penuh gitu ya. Nah itu ada kebutuhannya semua orang kan butuh perbankan, butuh banking. Tapi ya tentu kebutuhannya adalah nggak mau antri dan nggak capek dan gampang. Nah jadi kita invest lah di cabang kita. Contohnya CS Digital sebelah kanan. Sering nih orang Indonesia naik motor, taunya kartunya jatuh hilang. Waduh, habis itu hilang, mesti datang isi form, tunggu kartu di print, kirim. Loh saya mau transaksi bagaimana, mau ambil uang bagaimana gitu kan. Jadi kita invest di mesin. Kalau adik-adik datang ke BCA, ada yang namanya mesin CS Digital, itu langsung tinggal taruh jari, taruh KTP-nya sesuai, keluar kartu baru. Tidak usah antri, tidak usah ngomong sama orang, lewat mesin langsung keluar. Itu mesin kita lihat, kita desain, dan ini cuma contoh aja. Ya. Orang juga capek antri gitu, jadi ada namanya e-branch dengan aplikasi. Dia bilang, oh saya lagi di sini nih, saya mau datang ke cabang ini. Kita kasih tahu datangnya jam segini karena jam sekarang ini lagi rame. Ya kan? Mendingan ibu ngopi aja dulu karena ini lagi jam 11 mungkin kosong. Ya udah jadi orang kan kalau sehari sebelumnya dikasih tahu seperti itu ya dia akan plan jadwalnya sesuai. Jadi tidak ada antrian. Jadi ini ada kebutuhan yang terus diberikan kita ya kita coba bikin solusinya gitu ya. Nah kayak mesin-mesin ini tuh kita beli dari China. Waktu kita review mesinnya ada bagus dari Jerman. Tapi yang tadi ingat gak? Secara hitung-hitungan, wah kalau dari Jerman bayar euro kok kayaknya mahal gitu, gak masuk. Kita coba aja dari China, oh ternyata oke juga gitu ya. Tapi kita tuh cash processing kita kalau di Jakarta itu kita pakai robot besar. Itu dari Jerman. Karena cuma Jerman yang bisa. Jadi kita hitung-hitungan ya kalau cuma satu robot bisa lah. Jadi itu ada kebutuhan, kita create produknya tapi economicsnya hitung-hitungan harus masuk. Itu yang penting. Oke kita lanjut. Nah ini juga penting, kalau kita cuma bikin saja, gimana improve-nya? Nah kalau lihat slide gini kan bingung ya, tapi message-nya cuma satu. You can only manage what you can measure. Artinya apa? Kita bisa jadi lebih baik kalau itu sesuatu kita bisa ukur. Nah itu makanya di kita itu semuanya itu kita bikin dashboard. Makanya ada jurusan baru di universitas itu data science Pak. Ya kan katanya. Karena data kita banyak sekali dan dengan data ini kita jadi tahu mana yang kita mesti beresin. Kalau dulu tanpa data kita nggak tahu. Komplainnya ATM-nya sering rusak. Loh, tapi dengan data ini kita tahu rusaknya itu karena uangnya nggak ada atau jaringannya yang bermasalah atau apa, itu semuanya data. Jadi kalau adik-adik belajar statistik di sekolah kok kayaknya kurang bagus, ya pelajarilah, ini sangat berguna. Karena ini semua statistik yang dipakai untuk supaya kita lebih bagus. Dan nantinya bisa kasih rekomendasi. Kayaknya kalau ATM yang di tempat ini kayaknya tempatnya ramai jam segini, ya udah kita isi uangnya lebih banyak. Yang itu agak sepi, kita isi uangnya lebih sedikit. Kita nggak mau isi uang banyak-banyak, kenapa? Secara ekonomik nggak untung. Uang tunai, taruh di situ, nggak dapat bunga. Ya kan? Jadi kita punya analytics tuh harus tajam, supaya setiap orang mau ambil uang di ATM, uangnya ada. Tapi nggak boleh kasih kebanyakan, jangan sampai terlalu sedikit. Ya kan? Nah itu semuanya pakai statistik reporting untuk bantu kita bikin prediction. Dan kasih rekomendasi, ATM ini diservis 2 kali seminggu, yang lokasi sana sekali seminggu aja, yang ini mungkin tiap hari mesti diisi. Gitu ya, itu semua berdasarkan statistik. Nah itu kan kerjaan-kerjaannya ya, nah, kita coba lanjut. Nah ini juga penting, saya coba daripada kita ngomong terlalu technical, ngomong tadi customer needs. Biasanya kalau kita bikin selama ini desainnya, desain itu tuh taman seperti itu. Tapi yang pengguna biasanya itu maunya begitu.
motong. Gitu. Nah ini sangat penting pada saat kita mau bikin sesuatu, kita tuh sering lihatnya berdasarkan kacamata kita. Ini bagusnya begini, loh tapi yang mau pakai siapa? Itu sangat penting di interview yang mau pakai produk kita itu siapa, dan pastiin kalau dia maunya motong ya ini sayang kalau kita bikinnya seperti ini gitu ya. Jadi itu bisa diingat-ingat bahwa istilahnya apa, kalau zaman dulu kita bilangnya jangan sok pinter. Ya kan? Pokoknya kita stay hungry, stay foolish katanya. Ya udah kita tanya terus user itu maunya apa. Ya udah, karena kadang-kadang seperti ini yang kita alami di dunia nyata. Nah, jadi yang kita bikin apa? Nah, sedikit contoh di sini teman-teman yang sudah punya BCA bisa bantu jelasin ke teman-teman yang belum punya BCA gitu ya. Saya kasih contoh beberapa. Di sini ada yang pernah dengar BCA keyboard. Ada yang udah pakai BCA keyboard nggak? Cuma satu. Waduh, luar biasa. Nah nanti boleh ceritain. Kalau saya sih kebanyakan udah pakainya BCA keyboard. BCA keyboard, jadi di keyboard setting handphone itu bisa pertama download dulu BCA keyboard. Habis itu di settingnya bisa dirubah ke ada logo BCA-nya di situ. Ini tadi yang pakai namanya siapa? Albert. Suaranya kencang juga ya, kedengeran. Jadi nanti bisa ceritain itu. Nah, kenapa dibikin itu? Jadi lagi ketik WA itu tidak usah keluar dari aplikasi WA. Karena keyboardnya aja dipencet BCA-nya, langsung dibawa keluar akses masuk ke BCA. Sedangkan di screen atas masih dalam WA. Karena apa? Orang sering bilang, transfer uangnya ke rekening ya, ini rekening gua ini ya. Itu kan lewat BA. Kalau enggak nanti mesti di-copy, dicatat. Kalau yang anak muda kan di-copy, kalau yang umur saya mesti dicatat. Habis itu masuk ke mobile banking, baru transfer. Dengan BCA keyboard, langsung klik di situ, tinggal transfer aja. WA-nya tetap kebuka. Gitu. Tapi kenapa yang pakai cuma satu? Kenapa kok nggak begitu populer? Ini masih kita terus bikin lebih bagus, karena begitu dapat feedback dari nasabah, ternyata kalau handphone kayak iPhone, dia tinggal pencet. Beberapa handphone mesti masuk ke setting, rubahnya di setting. Wah ini repot kalau mesti rubahnya di setting. Nah jadi teman-teman lagi bikin gimana supaya tidak repot itu. Yang kedua, pada saat dia pakai keyboard BCA, nggak ada fitur auto correction. Kalau biasanya kita udah ketik nanti ada auto correction. Nah itu juga tim IT lagi bikin. Nah kalau kita bisa cover itu, ya udah keyboard BCA jadi default. Nah kalau bisa jadi default, orang kirim data WA nggak usah pindah, yakin keyboard akan take off gitu ya. Nah jadi memang idenya bagus. Idenya apa? Karena kata nasabah, ini capek mau bayar orang mesti pindah dari WA. Ya sudah kita bikin bisa transfer tanpa harus keluar dari WA. Nah itu yang tadi desain sebelumnya kan. Yang customer minta tidak keluar dari WA, kita bikin selesai. Tidak, user experience-nya kita mesti pelajari. Ternyata user experience-nya itu orang nggak mau suruh rubah-rubah setting. Terus nggak ada auto correction, dia nggak mau keyboardnya. Nah, jadi itu istilahnya kalau kita bilang kerjaan selesai nggak ada. Kerjaan nggak pernah selesai. Karena harus terus diimprove, karena kebutuhan nasabah itu berubah terus. Jadi itu harus kita bikin juga gitu. Nah di sini ada aplikasi kita bikin My BCA. Di sini yang punya rekening BCA, siapa yang pakai BCA Mobile? Nah, banyak. Siapa yang pakai My BCA? Nah, ada juga. Kebanyakan pakai dua-dua. Ya kan, sebagian pakai dua-dua. Bank lain ada yang pakai dua aplikasi nggak? Ada yang tahu nggak? Bank siapa yang punya dua aplikasi mobile banking? Nggak ada. Saya kalau ketemu investor juga ditanya. Semua itu, kalau bikin aplikasi itu, begitu yang baru keluar, waktu mau update, yang lama disuruh update ke yang baru. Iya kan? Semua bank kan seperti itu. Kita bilang enggak, kita lihatnya begini. Karena ternyata, ini adik-adik kan ada beberapa pakai dua-dua. Keunggulan BCA Mobile itu apa? Dibandingin My BCA. Ini karena idealnya kalau interaktif nih saya minta yang pakai itu maju, tapi ya sudahlah, daripada bikin orang stres katanya jangan.
Gitu. Jadi teman-teman seumur saya dan yang lebih tua sukanya pakai BCA Mobile. Yang muda-muda lebih senang pakai MyBCA. Kenapa? MyBCA tuh ada semua. Semua rekening, deposito, apa semua ada di situ. Tapi karena semua ada ditampilkan di layar handphone, fontnya jadi kecil, iya kan? Nah, yang seumur saya masih mau berasa muda, nggak mau pakai kacamata baca. Nah, itu kalau pakai BCA Mobile bisa. Karena fontnya gede dan adanya kebanyakan orang itu cuma mau cek saldo dan transfer. Yang lain kita nggak perlu. Cek saldo, transfer, selesai, gitu kan. Nah, itu BCA Mobile sangat enak, fontnya gede, gitu. Nah, jadi kita strateginya di BCA memutuskan istilahnya kalau mau dagang restoran, kita maunya bikin restoran Padang. Tipe nasabah butuh apa, kita sediakan di meja. Ya, you pilih lah, sukanya mau yang mana. Nah, tapi dengan 2 aplikasi, artinya tim IT di BCA itu sakit kepala. Karena mau ada perubahan tuh mesti rubah banyak aplikasi. Sakit kepala. Jadi setiap kali komplain ke saya, Pak, yang BCA Mobile kapan kita matiin, Pak? Yang BCA kan udah jauh lebih bagus. Saya bilang nggak tahu kapan. Mungkin sampai saya pensiun juga belum selesai. Belum kita pindahin. Kenapa? Ya karena masih banyak yang lebih seneng itu. Nah, logiknya kalau kita paksa nasabah itu upgrade, yang mau belajar sih oke-oke aja. Orang yang nggak mau belajar dia kan kesel kan. Loh, saya lagi udah seneng pakai aplikasi ini dan udah puas, kenapa dipaksa ganti dengan desain yang berbeda? Nah, kita nggak mau paksa itu. Yang mau silakan, yang tidak mau kita ini. Istilahnya kalau mau nasabah gampang, kita harus mau repot. Kalau kita mau gampang, satu aplikasi. Nasabah yang repot, mesti belajar lagi. Nah, ini adalah konsep bisnis di kita. Kita mikirnya bagaimana customer needs tadi, bagaimana customer itu gampang. Kalau bikin kitanya repot, ya sudah, namanya dagang kitanya repot gitu kan. Tapi dengan 2 aplikasi lebih mahal, iya, kita mesti hitung-hitungan lagi kan ekonomiksnya gitu. Nah, itu makanya bagaimana kita bikin cost kita lebih murah terus gitu. Nanti saya akan ngomong ke sana. Nah, ada yang bilang MyBCA bagus, tapi bunganya kecil katanya di BCA. Terus kurang kekinian, kita perlu yang kartun-kartun, yang bagus-bagus gitu ya. Wah, saya bilang susah juga nih kalau terlalu muda begini, nanti pengguna yang lama bagaimana? Kita kan nasabahnya kan dari umur belasan tahun sampai 70-an. Ini makanya saya buka jaket, ini ada namanya Blue, BCA Digital. Di sini ada yang udah download Blue? Angkat tangan gimana? Ada sebagian juga. Desainnya itu benar-benar buat anak-anak muda. Tapi orang suka bilang, anak-anak muda senangnya begini. Ini juga asumsi bahwa semua anak muda itu seleranya sama. Enggak juga, kemarin ketemu teman anaknya 16 tahun, dia maunya pakai BCA Mobile. Loh, kok maunya BCA Mobile? Soalnya paling simple. Kan ada orang juga yang mau simple, ada yang orang mau suka canggih-canggih. Akhirnya kita ada BCA Digital, yang kalau kalian download, desainnya itu anak muda sekali. Thinkingnya apa? Restoran Padang tadi. Begitu ada orang datang, dikasih menu gede banyak, makanan ini nggak ada, kita bikin. Ada lagi nasabah, yang ini nggak ada, kita bikin. Gitu. Ya kan, selalu hitung-hitungan. Kalau sudah tidak populer, kita matikan. Apa yang barusan kita matikan? Ini yang Bapak Ibu di depan mungkin masih ingat. SMS banking. Itu baru kita matikan 1 tahun yang lalu. Kok baru 1 tahun yang lalu? Karena generasi umur 70 tahun ke atas itu suka pakai SMS banking. Kenapa dia suka pakai SMS banking? Kan saya ketemu. Kan enak SMS banking, tinggal star ini dapat saldo. Tidak usah ingat user ID, tidak usah ingat password, langsung dapat angkanya. Itu SMS banking. Tapi kan kita edukasi terus sampai penggunanya sekitar tinggal 20.000, nah kita matiin yang 20.000 ya sudahlah. Ya kan? Kenapa lama? Karena yang tua-tua ini duitnya paling banyak, iya kan? Bapak ibu kalian kan duitnya lebih banyak dari kalian. Kakek mungkin duit lebih banyak lagi. Jadi kita nggak bisa paksa sampai
yang generasi itu makin sedikit, nah baru kita matikan tahun lalu SMS banking. Di mana istilahnya restoran Padang, kita udah lihat nih, 9 dari 10 itu tidak makan nih makanan yang ini, udah kita cabut, nggak banyak yang komplain. Jadi itu konsep nasi Padang. Tapi dengan teknologi, itu compromise ekonomi itu bisa jadi advantage. Mungkin adik-adik pernah dengar, security dengan convenience itu bertolak belakang. Minta passwordnya itu yang ideal supaya tidak kena hack. Itu passwordnya itu 15 digit. Ada huruf besar, ada tanda seru, ada huruf kecil, ada angka, ada ini itu, ada itu. Ini pusing kan orang. Lebih secure tapi less convenient. Tapi bagaimana lebih secure tapi tidak merubah convenient? Saya kasih contoh, waktu itu ini namanya by BCA, di BCA Mobile kita bikin namanya teknologi biometrik. Biometrik kan biasa ya, di handphone punya biometrik. Nah kita bikin biometrik yang berbeda. Biometrik itu kita cek ke Dukcapil dan ke database kita. Waktu itu sempat mungkin kalau di sini mungkin jarang yang kena, tapi 2 tahun lalu itu lagi marak tuh orang kena hipnotis katanya. Padahal sih bukan kena hipnotis, diteleponin dengan nada yang manis, dikasih semua, nomor ATM dikasih, PIN dikasih, semuanya dikasih gitu. Karena katanya yang telepon dari BCA, minta semua data dikasih. Padahal kita udah sosialisasikan nggak pernah jangan kasih ini, tapi tetap orang kasih. Teman saya ketipu gitu kan, teman saya kebetulan cewek lah gitu. Nggak bisa diteleponin jam 12 malam, terus ngomongnya pinter banget dan dia kebetulan masih cari jodoh. Nah ini ternyata dia kasih semuanya gitu kan, tapi ternyata habis itu uangnya dikuras. Nah kita bisa bilang itu bukan salah kita, siapa suruh dia kasih semuanya. Tapi karena perbankan itu dianggap critical industry, makanya waktu COVID harus buka. Kalau orang kita ternyata IQ-nya masih bisa digituin, kita harus punya tanggung jawab lebih. Akhirnya kita develop biometrik di mana, jadi kalau kasih ATM, nomor ATM, kasih PIN dan sebagainya, yang dia lakukan itu seakan-akan penipu itu punya handphone baru. Dia pakai nomor ATM kalian, PIN semua, download di handphone dia. Kalau kalian beli handphone baru kan download lagi aplikasinya kan. Dan masukin lagi semua. Jadi kalau dia kasih semua ya ini seakan-akan tuh penipu itu register sebagai kalian. Habislah uangnya. Nah kita introduce biometrik. Artinya apa? Setiap nasabah kita ganti handphone pun harus nyalain kamera. Kita cek mukanya sama nggak dengan database kita, atau yang kalau belum pernah ada di database kita cek ke Dukcapil di KTP. Tapi ini lucu, banyak juga masalah lain timbul. Kenapa? Karena yang suksesnya itu 70%. Karena sumur seperti saya, tapi KTP saya fotonya kan 18 tahun, begitu dicek nggak cocok. Nggak cocok, harus telepon halo BCA, staf kita lihat, terus diinterview, oh iya bang benar, Ibu Naomi, oke kita approve, baru dia bisa download. Itu kan bikin inconvenient sebetulnya. Kenapa inconvenient? Ya jadi orang mesti telepon, mau ganti handphone aja kok mesti telepon. Tapi ternyata saya share ini kejadian di Indonesia yang seru-seru. Begitu dia face bio dinyalain, namanya Ibu Hartimah. Tapi yang muncul anak muda laki-laki. Penipu. Oh bukan, saya anaknya. Oh, ya memang ibu saya kasih saya supaya, berarti kan ibunya udah tua. Jadi dia yang operate mobile bankingnya. Sah-sah saja. Tapi kita mana tahu dia penipu, bisa aja dia ngaku anaknya. Jadi kita minta datang ke cabang, bawa surat kuasa, ibunya mesti tanda tangan, kita mesti bisa verify. Mungkin juga ibunya nggak tahu, kita nggak tahu, masalah ibu rumah tangga masing-masing kan beda-beda. Nah itu memang bikin kita jadi repot sekali. Kenapa? Kita di BCA nasabah 30 juta. Yang ganti handphone setiap hari 30.000. 30.000 setiap hari ganti handphone. Jadi kalau 70% success rate, 10.000 itu gagal. Kita mesti cek di ini. Itu kan bikin kerjaan kita banyak, tapi itu sangat penting untuk supaya nasabah kita tidak tertipu. Nah belakangan yang komplain udah nggak ada karena nasabah jadi nyaman. Ya nggak apa-apa lah face bio. Nah kalau
sama KTP-nya mukanya cocok, sama database kita cocok, langsung dia cek lewat 1 detik. Security-nya nambah, convenience-nya tidak terdampak karena teknologi. Jadi itu pentingnya teknologi itu membantu kita supaya convenience-nya itu tidak terkompromis biarpun security-nya naik. Nah, kita lanjut. Nah, katanya anak-anak muda kita mesti ngomong teknologi tren sedikit. Mudah-mudahan kan teman-teman lihat. Ini sekitar 7 hal, mungkin yang cepat aja. Metaverse dan NFT. Wah, ini kan super hot tahun lalu. 2 tahun lalu. Sekarang nggak begitu kedengeran. Apa kita invest? Kita invest sedikit-sedikit. Coba beli tanah di Metaverse, mahal nggak jadi, gitu kan. NFT. Tapi itulah teknologi, berubah sangat cepat. Tapi yang lain, ini hati-hati dengan namanya kripto Bitcoin. Di sini siapa yang udah pernah coba beli kripto? 1, 2, pelan-pelan mulai naik nih, agak-agak ini. Gitu ya. Ini hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena kalau beli saham, itu ada lihat bisa dianalisa perusahaannya. Terus kasih dividen. Kripto ini sebetulnya setengah-setengah judi ini, ya kan? Tapi memang orang kita suka judi. Makanya di masyarakat itu pemerintah mau berantas judi online nggak akan gampang gitu ya, karena memang ada Piala Dunia aja semua langsung taruh gitu kan, siapa yang menang gitu kan supaya judi. Memang itu yang funnya. Nah hati-hati, saya lihat data. Waktu Bitcoin turun, yang beli Bitcoin langsung orang Indonesia turun banyak. Bulan Maret begitu Bitcoinnya naik ke 62.000, naik 700% di bulan Maret. Hati-hati karena sejak bulan Maret sampai sekarang harganya nggak naik lagi. Karena sebetulnya Bitcoin ini dinominasi oleh pemain-pemain besar yang bisa tuh mobilize market. Ini kayak saham. Orang-orang kaya semua beli, harga naik. Orang-orang kaya jual semua, harga turun. Kita investor kecil cuma bisa berdoa. Itu yang saya bilang agak hati-hati karena ini tidak ada underlying. Bisa untung, bisa rugi. Ya. Tapi kalau ada tabungan ekstra buat belajar, silakan. Tapi jangan uang sekolah ITB dimasukin ke kripto. Nah itu jangan. Nah itu mengenai kripto. Nah saya mau ngomong yang AI agak lama. Cloud itu artinya apa? Mungkin saya cepat aja. Nggak semua perusahaan bisa invest dan punya data center. Nah kalau yang nggak ngerti teknologi ya tinggal masuk ke cloud. Itu data center yang bisa bayar ketengan. Ini kayak mau handphonenya beli prepaid atau beli postpaid. Kalau penggunanya sedikit ya belinya ketengan aja, beli pulsa aja. Di Indonesia 99% itu beli pulsa. Cuma 1% yang abodemen bulanan. Karena setelah dihitung-hitung lebih murah beli pulsa, setiap kali ada promo. Gitu ya. Nah cloud ini buat perusahaan untuk bayar infrastruktur IT seperti beli pulsa. Nah ini sangat praktis. Tapi kalau perusahaan gede kayak BCA, ya kita punya sendiri. Tapi ini cloud akan sangat populer. Nah kemarin juga ngomong sama beberapa menteri, kapan Indonesia punya cloud sendiri? Karena cloud yang ada di Indonesia dari Amerika dan China. Devisa keluar lagi gitu kan. Nah mungkin teman-teman suatu saat dari ITB perlu modal, tadi udah lihat bagaimana dapat modal, bisa coba bikin cloud. Indonesia invest sekitar $30 billion untuk beli IT. Ini semuanya luar negeri import. Tadi saya lupa ngomong. Nomor 1 import di Indonesia itu, ini data 5 tahun yang lalu, belum update. Tapi mungkin nggak beda. 5 tahun yang lalu itu import nomor 1 Indonesia minyak. Nomor 2 ada yang tahu nggak apa? Mungkin angkat tangan. Nomor 2 handphone. Karena orang kita dulu suka tiap tahun ganti handphone. Itu luar negeri semua. Tapi pemerintah lebih pintar. Samsung suruh bikin di Indonesia. Jadi paling sedikit ada tenaga kerja di kita. Di IT kita beli server semuanya buatan luar negeri. Storage buatan luar negeri. Kita butuh adik-adik yang pinter-pinter coba in the future bisa bikin teknologi-teknologi di Indonesia. Jadi devisanya tidak keluar. Nah itu cloud. Blockchain buat teman-teman yang pelajarin ini sangat bagus. Tapi blockchain ini
bagus untuk kalau buyer dan seller tidak kenal. Artinya apa? Bukan untuk BCA. Makanya saya nggak cover banyak. Ini buat pemerintah bagus. Running bursa, itu bagus. Jauh lebih murah dengan blockchain. Nah, dua yang pertama kita banyak pakai. Robotics. Itu banyak kita pakai. Karena tadi banyak sekali kita bisa robotize. Kita itu robotize proses itu sekitar 200 proses per tahun. Nah, yang saya mau ngomong AI. Ini kan semua kan lagi ngetren nih. Generative AI. Dan ini luar biasa. Kalau dulu katanya Pak, ya udahlah ini kan mudah-mudah semua. Katanya sekarang yang dapat kerjaan gampang itu kalau belajar IT. Karena semua butuh developer. Dengan AI, mungkin developer juga tidak perlu. Kalau kalian ada waktu, coba main-main Microsoft Copilot. Itu udah masuk di paket 365 seperti Excel, Word, dan yang lain-lain. Atau Google AI. Mungkin katanya ITB mungkin pakai Google ya. Copilot pakai juga ya. Yang Copilot. Itu kan mau bikin presentasi, lalu untuk customer service jawab. Dia udah gak usah mikir, dia lihat aja di situ. Semuanya ada. Tapi ingat tadi, ada kebutuhan, ada produknya Copilot. Economics-nya, semua bisa beli nggak Microsoft? Belum tentu semua bisa beli. Nah, ini ada ngetrend baru kalau Copilot itu pakai namanya Large Language Model. Jadi miliar, istilahnya ribuan miliar. Ini bahasanya Indonesia bener ya. Ribuan miliar data dari internet itu diolah. Miliar, ribuan miliar. Diolah untuk memberikan ChatGPT. Generative AI. Ini pemakaian listrik dan energinya luar biasa, pemakaian datanya. Nggak semua mungkin butuh itu. Jadi sekarang beberapa perusahaan startup itu bikin namanya Small Language Model. Dia bukan ribuan miliar tapi beberapa miliar data. Masih cukup besar tapi jauh lebih kecil dan kebutuhannya mungkin cukup gitu loh untuk perusahaan kecil untuk dia bikin programming. Jadi IT BCA udah mulai pakai Copilot. Jadi kalau mau program, kita suruh Copilotnya program dulu, kita tinggal utak-atik. Gitu ya. Jadi ini teknologi yang tadinya mesti dibikin semua, dengan cepat bisa berubah. Kalau dulu Pak Abduh katanya kita belajar teknik, mungkin ilmu kita bisa valid 10-15 tahun. Setelah itu, mesti belajar lagi. Ilmunya sudah ketinggalan. Makanya harus belajar terus. Sekarang di teknologi Pak, yang dipelajari di universitas, dalam 6 bulan udah outdated. Mesti belajar lagi. Jadi saya suka ingetin ke teman-teman, jangan terlalu pusing yang dipelajarinya, yang penting di sekolah itu adalah belajar bagaimana supaya belajar cepat. Belajar lebih cepat dari orang lain, itu lebih penting. Karena terus banyak yang baru, ilmu yang dari ITB adalah belajar lebih cepat daripada yang bukan dari ITB. Nah itu yang lebih penting. Ya, nah itu AI sedikit development kita banyak sekali pakai. Misalnya AI itu apa? Credit card fraud. Ya kan? Wah, kredit card saya hilang. Nah, ada yang hilang benar-benar atau enggak? Ada pakai di luar misalnya hilang, misalnya gini, pakai AI. Dia tarik uang dari ATM di Jakarta. Habis itu dia tarik uang lagi di Surabaya dalam 2 jam. AI kita langsung bilang, loh ini nggak mungkin dalam 2 jam dia di sini, ini pasti kita harus blok. Ini sesuatu yang kemungkinan fraud. Karena ada AI dia lihat secara location tidak mungkin. Nah itu bantuan teknologi kan. Kalau semuanya kita blok kan orang marah, tapi kita blok benar-benar berdasarkan AI, yaitu gunanya teknologi. Nah ini terakhir, slide terakhir, nah, waktunya juga tinggal 50 detik. Saya ngomong semua teknologi nih kan canggih ya. Tapi yang trending topik di Twitter, Satpam BCA. Jadi poinnya apa? Tetap aja kita manusia. Teknologi itu hanya mainan. Tetap yang membedakan orang cari itu adalah human interaction. Tetap itu yang dipakai. Itu kenapa slide terakhirnya
teknologi itu hanya enabler untuk helping human to be better. Tidak bisa digantikan dengan teknologi, jadi tenang aja. Yang penting harus pintar, teknologi bikin lebih bantu kita. ChatGPT katanya ini seperti zaman kita sekolah Pak dulu. Lu ngapain belajar rumus, ada kalkulator. Kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator, zaman saya gitu. Zaman sekarang pakai kalkulator boleh, malah belajarnya jadi lebih cepat. Jadi Gen AI itu akan bantu kita bikin kontribusi, generate sesuatu lebih cepat, lebih baik, lebih costnya lebih murah. Tapi tidak menggantikan manusia. Jadi tetap human interaction itu penting, yang tadi saya bilang adalah pilihlah karir yang passion, purpose, dan politicsnya kalian bisa handle. Karena teknologi tidak bisa menggantikan itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra. Ini penjelasan yang luar biasa ya. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Hendra ini ITB banget ya. Jadi bicara soal teknologi banyak gitu ya, data science, AI, you name it lah. Security ya, walaupun bukan satpam, maksudnya security keamanan tadi ya. Tapi di dalamnya juga tentu harus ada faktor-faktor desain. Ya, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu, teknologinya bagus, tapi itu apa? Teknologi push, gitu ya. Wah, saya yang paling tahu. Mungkin nanti nggak ada yang pakai. Jadi harus didesain dengan baik. Kita punya ilmu desain yang luar biasa di sini juga Pak, di samping teknologi. Dan faktor yang ketiga tentu customer tadi ya, customer experience, customer focus. Ini sudah jadi agama baru nih buat perusahaan-perusahaan tech. Karena gurunya si Apple itu ya Pak ya, udah sangat mendorong agar kita bisa benar-benar memenuhi kebutuhan customer. Jadi ketiganya ini multidisiplinnya ada di ITB. Jadi Pak Hendra tadi itu mendorong agar kita juga belajar multidisiplin. ITB juga udah mulai mengarah ke multidisiplin ya Pak Abdu ya. Jadi benar-benar kita berusaha untuk agar mendorong mahasiswa kita, murid kita bisa belajar berbagai dimensi yang mungkin dibutuhkan nanti pada saat dia lulus dari ITB. Dan tentu juga bagaimana belajar untuk bisa belajar dengan cepat. Karena tadi ilmu kita bisa jadi sudah tidak relevan. Kita harus terus beradaptasi ya, beradaptasi. Kalau kita lihat ilmu evolusi, ya kan, yang tidak bisa berevolusi, tidak bisa beradaptasi, itu akan punah. Nah, agar kita tidak punah gara-gara AI, sebenarnya bukan AI yang menggantikan manusia, tapi manusia yang menggunakan AI, yang menggunakan manusia yang tidak menggunakan AI gitu ya. Jadi kita harus belajar bagaimana menjadi pembelajar yang cepat. Kira-kira kayak Pak Hendra gini ya, tiap tahun perform. Nah ini kita perlu belajar. Jadi ini insight yang sangat menarik. Sekarang kita buka pertanyaan, tapi mungkin tadi ada permintaan dari BCA untuk menyampaikan video dulu ya Mas ya. Sebelum tanya jawab. Oke, ada satu video. Semua berawal dari sini. Apa yang dinikmati hari ini adalah hasil dari benih yang ditanam di masa lalu dan akan terus berbuah di masa depan. Itulah kenapa bicara masa lalu, kini dan nanti menjadi sebuah kesatuan. Semua penting buat kita. Iya, kita. Sama halnya dengan bakti yang kita lakukan. Jejaknya bisa kita rasakan hari ini. Apalagi kalau dijaga bersama, masa depan bisa menjadi lebih cerah. Dari sebuah bakti, lebih banyak pendidik di berbagai penjuru negeri bisa mengantarkan putra-putri bangsa untuk mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpi mulia. Mereka tumbuh kuat, berdiri tegak, menjadi fondasi bangsa yang lebih hebat lagi.
dengan bakti. Maju itu jadi milik semua. Makin banyak yang saling rangkul, makin banyak warga Nusantara yang bisa ambil bagian dan jadi lebih unggul. Dan melalui bakti, kita bisa sama-sama berusaha untuk merawat dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua. Demi kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Karena yang hidup di tanah air ini bukan cuma kita sendiri. Memeliharanya bersama membuat kehidupan ini jadi lebih menyenangkan. Dari bakti setitik, lama-lama jadi bukti yang terus ada sampai nanti. Sampai nanti, sebentar. Cerita tentang bakti belum beres sampai di sini dan memang tidak akan pernah selesai. Karena kita akan ciptakan lebih banyak jejak bukti bakti bersama-sama. Oke, kita buka pertanyaan ya. Jadi mungkin kita ada di sini ada hadiah. Ini udah selain belajar dari Pak Hendra, kita juga akan nanti yang bertanya akan ada rewardnya nih. Flash BCA edisi khusus HUT ke-67 ya. Dan mungkin juga saya nggak tahu apakah nanti pertanyaan terbaik dapat 1 lot saham BCA gitu. Ini saya sambil ngajuin proposal buat Pak Hendra dan banyak pimpinan BCA di sini mungkin ya. Oke, kita ada 3 cluster. Flashnya bukan door prize ya? Soalnya ini nanya banyak sekali nih. Kesian nih nggak dapat. Harus dihitung ekonomisnya, Pak. Ada berapa nih? Iya, nanti kita batasi mungkin, Pak ya. Iya, nanti kita. Soalnya kesian banyak sekali. Oke. Nanti kita pikirkan. Nanti kita pikirkan. Mungkin kita pilih nanti yang terbaik, Pak ya. Jadi ada 3 klaster, ada yang offline di sini, ada yang online di Jatinangor, dan ada yang YouTube. Mungkin karena perlu sentuhan manusia juga, Pak ya, kita utamakan yang offline. Kita pilih yang 3. Yang pertama mungkin saya ingin mencari yang pakai baju biru. Ini bukan orang BCA tapi ya. Mbaknya ya yang pertama. 1 harus ada extra mile yang dilakukan ya. Saya memilih dari antara banyak ini. Oh, yang loncat tadi yang merah, ya loncat. Good. Tapi bukan anggota parpol tertentu bukan ya. Oke, sama yang baju putih. Jadi kita perlu extra mile di antara sekian banyak kompetitor ya, harus melakukan extra mile. Jadi 3 orang nanti bertanya. Setelah itu nanti kita akan lanjut buat yang Jatinangor dan yang YouTube ya. Oke, silakan. Tadi yang mbaknya pakai baju biru sama yang pakai baju merah dan tadi yang putih. Ya, ini merah putih. Oke, good. Silakan. Apa perlu mic atau bisa yang pakai ini hijab? Hijab. Iya. Oh, bisa maju ya. Oke. Tes. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Salsa Zarani, jurusan Manajemen Rekayasa Angkatan 2022, Fakultas Teknologi Industri. Saya ingin bertanya kepada Pak Hendra Lembong, seperti yang dijelaskan tadi bahwa mengoptimasi user experience itu sudah sangat penting dalam mengembangkan atau membangun usaha ya Pak. Terus tadi juga ada tantangan dari BCA sendiri yaitu market segmentation, di mana untuk usia yang lebih tua lebih menyukai
user interface dari BCA Mobile, sedangkan untuk yang usia kalangan lebih muda lebih menyukai MyBCA. Nah, saya ingin bertanya, apakah untuk mengembangkan suatu usaha yang lebih holistik, mencapai market segmentation yang lebih luas, memang memerlukan fitur yang berbeda atau ada suatu usaha atau upaya atau strategi di mana kita bisa mengembangkan satu aplikasi tapi bisa menjangkau semua market segmentation tersebut, Pak, untuk meminimasi cost itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita mau 3 pertanyaan atau satu-satu? Langsung 3 pertanyaan dulu kali Pak ya. Oke, ya. Silakan yang baju merah dulu, baju merah baru baju putih. Ini matematika. Yes. Tes. Perkenalkan Pak, nama saya Metioser Pangabean dari jurusan Matematika NIM 101222013. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan dan satu keluhan sih Pak. Jadi mungkin keluhan dulu ya Pak. Sekalian mumpung ketemu bos langsung. Saya pengguna Blue udah hampir 2 tahun ya Pak. Mungkin keluhan saya yang pertama, saya ingin bertanya kenapa kalau kita transfer ke nasabah BCA lain, maksudnya nasabah BCA lain mau transfer ke kita, pilihannya tuh harus BCA digital. Kenapa enggak digabung jadi satu aja BCA? Karena beberapa teman saya jadi males transfer ke saya karena harus milih BCA digital. Itu pertama. Yang kedua, pendapatan berkurang ya Mas kalau transfer berkurang. Siapa tahu bisa diubah kan, saya jadi lebih nyaman ya. Yang kedua, sebenarnya ini lebih ke user experience-nya sih Pak. Menurut saya berbandingkan dengan aplikasi lain, jujur untuk aplikasi Blue ini cukup berat ya Pak, karena loadingnya menurut saya cukup lama. Saya nggak tahu HP saya yang jelek atau apa, tapi menurut saya dibandingkan aplikasi lain Blue ini cukup berat. Itu aja sih Pak keluhannya. Semoga Blue lebih baik lagi. Soalnya saya juga sangat terbantu karena saya nggak suka pakai kartu, jadi saya kalau transfer ke orang tua yang dari kota lain jadi nggak perlu kartu, jadi itu sangat bagus. Yang kedua, ini pertanyaan saya sih Pak, tadi kebetulan saya menarik juga tadi di tren Twitter kan ada Satpam BCA. Saya penasaran, misalkan kita kan mahasiswa, mungkin beberapa ada yang ingin jadi ketua organisasi atau kepanitiaan, mungkin punya value-value yang ingin diteruskan sampai ke istilahnya jabatan paling bawah. Kan Pak Hendra sendiri sebagai wakil presiden direktur mungkin punya nilai-nilai yang ingin ditanamkan ke staf-stafnya. Nah, saya penasaran kok bisa sampai setara Satpam BCA, mungkin dari Pak Hendra ke Satpam BCA itu sangat jauh jaraknya, dan saya sangat penasaran karena saya sendiri kalau misalkan memimpin organisasi atau kepanitiaan, untuk ke staff ya istilahnya jaraknya nggak begitu jauh ya, tapi itu untuk menanamkan value-value yang ingin saya sampaikan aja sudah sangat sulit. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas. Luar biasa ya, kadang-kadang komplain ini bisa jadi sumber inovasi buat perusahaan ya. Ini langsung ditangkap sama Pak Hendra. Oke, next yang baju putih tadi. Ya, silakan. Ini Real Madrid, pendukung Real Madrid bukan? Oh bukan. Tes 1, 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Arif Setiawan. Saya dari Fakultas SAPPK dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya di sini sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka dari Aceh. Di sini dari Universitas Syah Kuala. Jadi saya sini bertanya sedikit ya Pak ya, mungkin nggak terlalu berbobot karena di sini langsung ketemu sama orang yang dari BCA-nya langsung. Kan BCA ini termasuk ke dalam daftar bank terbesar di Indonesia nomor 2 kalau nggak salah. Saya ada baca dari sumbernya dari CNBC Indonesia. Nah, di situ Pak pertanyaan saya kan Pak, saya ingin nanya sih Pak, keunggulan dari bank ini daripada bank yang lain, karena mungkin bisa meyakinkan saya sebagai nasabah, kenapa sih harus memilih bank BCA tersebut? Karena kan kalau kita memilih bank yang tepat itu adalah keputusan yang penting yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan eksistensi pengelolaan lingkungan keuangan kita. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya BCA sama bank-bank yang lain ya? Apalagi nanti bank digital. Blue, bedanya apa? Oke, mungkin 3 pertanyaan Pak Hendra mungkin bisa dijawab.
Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu kalau yang baju biru itu beasiswa BCA katanya. Jadi semoga sukses ya. Dan siapa tahu bisa join juga nanti. Oke, nah yang satu aplikasi itu yang kita semua mau dan itu memang masih memungkinkan tergantung produknya. Di Indonesia ini bank ada 108 gitu ya, tidak termasuk BPR. Jadi itu semua tuh masing-masing kasih, ada kasih diskon ini itu. Jadi itu istilahnya nasabah itu banyak pilihan. Nah kalau nasabah banyak pilihan memang agak sulit satu aplikasi. Kalau misalnya aplikasinya itu misalnya aplikasi dapat subsidi Pertalite Pertamina. Itu yang cuma bisa kasih kan Pertamina, tidak ada saingan. Dia satu aplikasi aja. Yang suka pakai, yang nggak suka tetap harus pakai. Karena tidak ada pilihan. Gitu ya. Nah susahnya di Indonesia ini dengan tingkat pendidikan yang berbeda, selera juga bisa berbeda. Kita ada 300 lebih dialeks bahasa di Indonesia yang memang dari Sabang sampai Merauke itu seleranya beda-beda. Jadi memang agak susah. Tentu mungkin, tapi biasanya posisinya agak-agak monopoli begitu gitu kan. Tapi kalau kita paksain semuanya satu aplikasi semua senang nggak mungkin lah kayaknya gitu ya. Tapi memang mahal dua aplikasi, makanya yang punya lebih dari satu itu cuma kita. Ya memang setengah mati memang, tapi ya sudahlah kita rasa itu masih yang terbaik. Yang lain satu aplikasi, makanya kan kalau kita ngomong satu ruangan ini nggak semuanya satu banknya sama, banknya beda-beda karena seleranya beda-beda. Nah kita coba dengan konsep restoran Padang ini mudah-mudahan salah satu deh antara BCA Mobile, My BCA atau Blue mestinya kalian ada yang suka lah satu dari tiga itu. Gitu ya, mungkin kira-kira jawabannya seperti itu. Tentu memungkinkan dan mungkin dengan teknologi Copilot dan lain-lain itu saya juga challenge tim IT adalah ini baru visi, teknologinya masih belum sampai. Satu aplikasi tapi tergantung siapa yang masuk, desainnya beda. Itu namanya personalization. Aplikasinya satu, tapi dia bisa tahu nih, yang masuk Pak Abdu, desainnya beda dengan yang masuk orang lain gitu. Tapi satu aplikasi. Nah itu secara desain masih ada isu lah. Jadi jawabannya pertama bisa kalau memang nggak banyak saingan. Yang kedua dengan teknologi yang maju suatu saat akan bisa. Karena dia sebetulnya satu aplikasi tapi bisa dipersonalize tergantung siapa yang login. Oke, yang kedua terima kasih banyak tadi atas masukannya untuk Blue, benar sekali. Tadi yang saya sampaikan Blue itu ngomong tadi user experience. Itu kan bank baru, kita start dari scratch, blank piece of paper. Focus group sama banyak orang. Fokus grup dikumpulin semua nih. Oh maunya ini, kita bikin semua. Begitu kita bikin semua aplikasinya berat. Ya kan? Jadi istilahnya ya codingnya itu ya kalau yang di teknik komputer tahu lah kalau semua fiturnya maunya dimasukin situ ya memang berat. Tapi dengan kemajuan teknologi kita lagi rewrite Blue aplikasi. Jadi tetap tidak berubah fiturnya tapi nanti jauh lebih cepat. Itulah untungnya teknologi. Yang dulunya nggak bisa mendadak jadi bisa. Saya baru waktu itu ke Huawei di Shenzhen, di dalam kampusnya itu ada mobil self-driving. Mau sopir mahal, nggak ada sopir gitu kan. Jadi di sana pun nggak ada masalah. Dulu kita bilang di Indonesia lebih enak gitu kan, ada supir membantu. Di sana semuanya udah pakai teknologi gitu ya. Tapi kenapa kita nggak ambil? Economics. Bayar orang di Indonesia masih lebih murah daripada beli self-driving. Jadi, tapi suatu saat kan orang Indonesia gaji naik terus, jadi kita tetap teknologi harus bisa keep up ya. Gitu. Jadi memang Blue lagi kita rewrite. Nah memang ini juga kenapa kita lihatnya dari BCA ke BCA Digital bayar. Nah ini juga karena BCA itu kan nasabahnya banyak, jadi semuanya standar gitu ya. Kalau transfer ke bank lain harus bayar. Gitu. Nah ini yang
BCA Digital itu kan bank terpisah sebetulnya. Bisa aja kita wave. Cuman jadinya kan nggak fair juga gitu sama yang bank lain. Itu kan kita ini juga diawasi oleh OJK. Pajak juga meminta PPN itu harus fair gitu loh. Jadi kalau bayar ke entity lain harus bayar. Kalau antara ini free nggak ada PPN kita ini pajak juga. Jadi memang ada banyak faktor lah kenapa itu begitu. Nah tadi disampaikan Pak Donald juga ya. Kenapa nggak semuanya bank digital aja? Di Indonesia itu masih problem. Ada beberapa hal. Saya kasih 2 contoh saja. Ya. Di mana kita belum bisa pure digital. Yang pertama masih banyak area nggak bisa dapat signal. Mungkin di Bandung oke, jadi tidak bawa kartu nggak apa-apa. Tapi di beberapa daerah itu nggak dapat signal nggak bisa pakai. Data 2 tahun lalu signal itu berdasarkan jumlah BTS namanya tower. Gitu ya. Di Indonesia itu 500.000 BTS, di China 9 juta. Jadi makanya kadang-kadang kita putus. Nah kalau nggak dapat signal bagaimana? Cuman bank digital. Harus ada kartunya. Nah itu udah jadi bukan digital. Yang kedua, kalau kita knockwood aja, seorang pemakai bank digital, misalnya teman kalian pakai bank digital, dia serangan jantung meninggal. Statementnya nggak ada, semuanya ada di handphone. Ya kan? Yang pertama mesti di jailbreak dulu handphonenya nih. Semua cari tahu dia tuh pakai bank mana aja nih bank digitalnya. Bisa masuk, oke. Habis itu mau minta uangnya kan, ahli warisnya mau minta uang. Tapi semuanya digital. Tapi adanya sertifikatnya semuanya paper. Dia nggak ada kantor di sini. Repot sekali. Ya kan? Nah kalau Blue karena dia itu masih part of BCA, nasabah Blue waktu itu yang saya lupa, kalau nggak salah di Kupang ada yang meninggal, keluarganya bisa datang ke cabang BCA. Kita bantu dengan notaris kita, staf kita di BCA untuk Blue. Tapi kalau hanya pure bank digital ada apa-apa, uangnya bagaimana, siapa yang cari? Dan itu masih di hukum kita, kenapa kita masih banyak yang pakai kertas juga. Pada saat ahli waris berantem nanti ini punya uang siapa, itu semuanya butuh masih dokumentasi kertas. Dokumentasi digital secara hukum masih sedikit challenging. Nah ini masih ada PR juga di infrastruktur Indonesia untuk semua bisa jadi digital. Makanya kita istilahnya masih hybrid. Digital bisa, tapi rekodnya mesti ada yang non-digital juga. Nah mengenai Satpam. Satpam ini tentu di-develop udah banyak tahun. Ya tentu training, budaya. Training kita juga memang cukup bagus lah. Kita ada akademi kita di Sentul, besar sekali. Kita juga rekrut dari SMA. Dan sebagainya. Dan waktu kita interview Satpam, kita bukan cuma lihat adalah Satpam ini orang badannya gede dan secara performance jago. Enggak. Kita itu sebetulnya tidak rekrut Satpam maupun manajemen trainee itu yang juara-juara paling pinter, itu kita enggak, Pak. Kita carinya adalah yang team player. Jadi pada saat kita interview, kita tuh ada psychotest. Psychotest ini susah karena saya aja refer beberapa kenalan saya nggak lewat. Padahal saya tahu anaknya pinter. Karena psychotest itu melihat dia itu team player atau bukan. Kalau bukan team player itu dia mikirnya dirinya sendiri. Saya kerjaan ini saya dapat apa? Nah itu kita nggak mau. Kita suka bilang, kita perlunya super team bukan Superman. Superman pakai celana dalam di luar, salah dia. Ya kan? Kita perlu super team lah yang semuanya bisa kerja bareng gitu ya. Nah kebanyakan kita dididik itu, oh kalau di interview mesti nunjukin kita paling pinter. Nah itu kita biasanya langsung ditolak tuh di BCA. Gitu. Kita nggak mau yang pinter, kita maunya melayani pokoknya super tim lah. Nah jadi rekrutmen Satpam itu juga dia harus lulus beberapa tes kita di mana ya memang dia harus team player dan sifatnya secara passion itu dia memang suka melayani sih. Kadang-kadang kita juga khawatir. Beberapa kali bahas di direksi, ini mungkin mesti dibalance ya rekrutmen Satpamnya. Kalau semuanya melayani nanti benar-benar ada penjahat masuk, dia bisa nggak nih lawan penjahat gitu kan? Karena terlalu melayani dengan baik gitu. Jadi itu Satpam dan juga direksinya harus kasih contoh dan harus turun. Kita kalau ke cabang manapun kadang-kadang foto-foto juga dengan Satpam. Jadi Satpam juga berasa mereka bukan cuma di luar tapi part of family di dalam. Itu beberapa hal. Nah lalu yang terakhir itu BCA tadi bedanya ya dengan bank lain. Ya ini memang susah karena saya nggak mau ngomong bank lain, setiap bank itu punya kekuatan masing-masing. Yang kita coba adalah
ya tadi restoran Padang. Kita coba setiap menu itu terbaik. Tapi masalah terbaik ini kan masalah selera. Ya. Yang beberapa kekuatan saya highlight. Yang pertama adalah Halo BCA kita. Kalau lihat produk fitur semua ya, itu biasanya fiturnya ya mirip-mirip lah. Tapi pada saat kalian bermasalah, kartu hilang, transfer salah, perlu butuh informasi tambahan, itu kalau kalian call Halo BCA, itu biasanya servisnya yang saya dengar sih cukup baik dibandingkan tempat lain. Dimana pada saat kalian bermasalah, kita itu berusaha bantu secara extra mile yang tadi disampaikan. Nah kenapa kuncinya Halo BCA kita itu mungkin bisa lebih bagus ya. Nah ini kan pakai data industri. Customer service itu biasanya tuh orang lihatnya customer service itu bukan role yang sangat penting. Tapi di kita ini menjadi kunci yang sangat penting. Kita punya customer service di BCA 4.000 orang. Yang permanen itu cuma 100-an lebih, yang lainnya kontrak. Turnover rate-nya kalau di industri customer service itu di sekitar 20%. Soalnya capek kan, setiap hari diteleponin, dimarahin lagi. Ya kan? Dan orang tuh kalau telepon marah-marah tuh. Jadi di Halo BCA kita kata nomor 1 yang dipakai, yang top word nomor 1 dipakai itu anjing. Nah kalau yang terima seharian dimaki-maki orang kan capek juga, akhirnya keluar. Jadi banyak dari Bandung, kalau anjing banyak dari Bandung. Gitu. Turnovernya itu 20%. Halo BCA turnover rate-nya 1,13%. Nah itu kenapa staff kita tuh kenal nasabah kita, bisa jawab dengan baik, apa dan segala. Tapi untuk itu kita kasih budget juga, mesti invest. Jadi kalau ada pergelaran apa, tim Halo BCA punya tim nyanyi, ada tim dancing. Jadi seharian dimaki-maki, sore bisa latihan dance. Sore jadi masih inilah. Tapi sangat penting ini kita invest di customer service. Jadi biasanya menurut kalau lihat di Twitter atau apa, biasanya itu yang membedakan kita itu adalah service pada saat kalian mendapat masalah. Itu staff kita cukup membantu lah. Sisanya saya nggak berani ngomong yang lain ya, kalau nanti direkam, di-share, nanti saya diteleponin teman-teman direksi di bank lain, ini ngomong apa katanya, gitu kan, kita juga nggak begitu gitu ya. Jadi mungkin satu aja yang saya share. Tapi kalau teman-teman mungkin tadi saya lupa sampaikan, kalau ada mau bertanya BCA di sini, saya mau kenalin Pak Waminto, bisa berdiri sedikit, ini Kepala Wilayah Jawa Barat gitu ya. Nah jadi kalau ada apa-apa tolong bisa dieskalasi juga gitu. Dan juga mungkin ada Bu Hera juga bisa berdiri juga di sini sebagai ini ratu kita yang desain semua bakti BCA ya gitu. Jadi semua yang tadi kita coba mesin ini semua saya itu cuma tamu doang, ini semuanya diatur Bu Hera dan tim. Nggak bisa sebutin nama satu-satu. Terima kasih banyak Bu Hera dan tim. Terima kasih juga teman-teman ITB yang udah bikin acara ini. Nah, saya nggak tahu apa masih ada waktu untuk pertanyaan atau? Iya ini sebenarnya banyak ada tapi, ya, dari tapi YouTube sama ini ya. Pinginnya satu gitu. dua lah dari satu dua ya. Apa deh. Oke. Yang dari online. Bisa ya panitia ya kita di satu pertanyaan mungkin dari Jatinangor atau YouTube. Oh udah tampilin. Oke, good. Saya bacakan ya Pak ya. Jadi dari YouTube Teknik Industri, bagaimana kita bisa unggul dalam penjualan walaupun harga jual kita tinggi? Apakah BCA merekrut data scientist atau bekerja sama dengan perusahaan lain? Serta bagaimana kita membangun kerjasama dengan perusahaan besar, padahal baru membangun usaha tanpa relasi sebelumnya? Ini dari YouTube. Bapak mau langsung jawab? Ya boleh. Oke terima kasih pertanyaannya. Ya kalau harga jualnya tinggi, cuman bisa laku kalau memang fiturnya juga benefitnya lebih tinggi dari yang lain. Itu namanya harga premium katanya. Kayak katanya teman-teman yang beli tas mahal, kenapa beli tas mahal? Secara function lebih ini, tapi ya katanya ada yang lihatnya kualitas, ada yang lihatnya desain. Ujung-ujungnya itu gitu kan. Jadi perbankan makanya kenapa ada tetap bisa pakai biarpun biaya adminnya lebih mahal. Ya karena ternyata lebih nyaman. Jadi bisa aja, tapi harus benefitnya lebih tinggi dari yang lain. Apakah merekrut data scientist? Iya. Jadi di tim IT aja tim datanya itu udah ada hampir 200. Udah cukup banyak. Gitu ya. Jadi memang tadi kita terus rekrut juga data scientist. Nah bagaimana membangun kerjasama dengan perusahaan besar
tanpa relasi. Tadi kan saya sampaikan ada passion, purpose yang politik. Ya kadang-kadang memang kalau nggak kenal lebih susah, tapi kalau produknya unik pasti bisa. Tapi kalau enggak mesti cari jalan. Di sini mungkin bisa tanya, oh Pak Donald kan kenal, minta tolong Pak Donald. Itu ya memang part of human communication, selalu pasti ada jalan lah gitu ya. Yang penting nggak nyerah, coba melalui website, melalui ini itu. Kalau nggak bisa minta tolong sana sini, jangan sungkan-sungkan minta tolong. Itu aja yang titipan. Kalau nggak bisa, tidak ada yang tidak bisa. Minta tolong terus, suatu saat ada yang bisa menolong, yang bisa kenalin. Nah mungkin lanjut aja ya, karena waktu dari daftar teknologi yang tadi. Nah oke, benar. Cyber security itu biasanya Pak, saya suka kasih seminar khusus cyber security selama 1-2 jam. Jadi memang ini fieldnya sangat menarik dan luas. Cuma kalau saya introduce itu ya biasanya kalau cuma 5-10 menit cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Karena memang ini yang mau menarik mungkin kita schedule sesi terpisah. Tapi cyber security ini buat kita topik yang sangat penting. Tadi saya touch sedikit mengenai face biometric. Tapi di kita sekarang ini ada sekitar hampir 200 orang cyber specialist. Gak banyak yang kita bisa rekrut, jadi banyak kita training dari dalam. Tapi di Microsoft Copilot juga ada security module. Jadi harapannya tentu banyak juga bisa di-automate dari segi cyber security ini. Nah, mungkin kalau ada 30 detik, saya kasih share. Ini yang nanya mungkin kan belajar di cyber security. Jadi kita tuh sering dapat serangan. Tapi kok so far ada yang bilang kok BCA aman. Ya kita tentu harapannya aman terus. Karena kita untungnya adalah nasabah kita itu kebanyakan orang Indonesia. Gitu ya. Nasabah kita tinggal di luar negeri nggak terlalu banyak. Dan cyber attack yang berat itu biasanya dari luar negeri, kebanyakan dari Rusia. Jadi itu dia siram melalui network kita ratusan gigabyte supaya sistem kita langsung pelan. Itu cyber attack gitu kan, bikin kekacauan. Kayak teroris itu kan begitu, mau bikin kekacauan. Nah untungnya karena yang luar negeri kita nggak banyak, kita biasanya kalau itu pun lewat dari security kita tutup yang luar negeri. Nah dia serang nggak bisa, akhirnya dia pergi, orang nyerang juga ada batasnya gitu kan. Nah itu kenapa beberapa teman komplain gitu, kok saya lagi di Singapura nggak bisa, kita stop dulu karena ini ada serangan besar gitu. Itu kalau lewat firewall kita. Kenapa? Firewall itu kan kita tuh kalau kalian pakai BCA Mobile, masuk ke belakang kita itu lewatin 7 firewall. Loh kenapa banyak sekali? Soalnya setiap firewall software bilang dia bisa blok tipe virus segini. Ntar ada firewall lain lagi bilangnya virus beda lagi. Kita kadang-kadang nggak tahu nih virus yang mana kita butuh, mana yang nggak tahu. Udah kita beli aja semua. Tapi kita nggak bisa beli semua juga, sistemnya jadi pelan. Jadi BCA Mobile dengan speed begitu, kalau misalnya 7 firewall kita bikin 2 firewall pasti lebih cepat lagi performance-nya. Tapi nanti kalau serangan bahaya. Nah itu kita terus invest. Begitu banyak firewall. Mungkin saya stop itu karena memang cyber security bisa ngomongnya 1 jam sendiri, tapi topik sangat menarik. Bisa diatur sesi. Bisa next time berikutnya Pak ya. Terima kasih ya. Ya terima kasih banyak Pak Hendra. Ini luar biasa ya, kita kasih applause ya. Jadi pertanyaan mahasiswa kita banyak, pinter-pinter, ini mahasiswa kita dari ITB ini Pak. Dan mudah-mudahan kita doakan bisa mengemulasi ya, bisa meniru seperti Pak Hendra. Bisa berkembang karirnya, bisnisnya ke depannya ya. Jadi sukses semua adik-adik kita, sukses semua buat ITB, sukses buat BCA. Kita kasih applause lagi yang paling meriah buat Pak Hendra yang sudah mau berbagi dan sharing buat ITB. Oke. Sukses terus ya buat teman-teman di ITB. Semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke MC ya untuk closing ya. Kepada Bapak Hendra Lembong dan Bapak Donald Christopher Lantu, kami silakan kembali ke tempat. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai.
Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang.